Gimana? Santai bareng Koko. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau bergerak di bidang jasa, tepatnya di bidang notaris. Beliau juga sudah berkeluarga, punya anak, kegiatan yang sangat padat. Nah, kita pengen cari tahu nih tentang cerita kisah beliau bagaimana maintain body goals. Bahkan sampai teman-teman dekatnya itu suka berkomentar dengan hashtag #hotmom. Nah, kalian wajib nonton video ini sampai habis, karena nanti di sela-sela talk show, Koko bakal share beberapa kosakata bahasa Mandarin yang sesuai dengan topik hari ini, yang bakal kamu bisa praktekin langsung hari ini juga. Oke, kita langsung saja sambut Fen. Halo semua. Nah, Fen, cerita nih, bagaimana nih rahasianya bisa maintain body goals yang suka orang share di sosmed, Instagram, YouTube, sampai detik ini, bagaimana sih caranya gitu loh. Oke, jadi ini sebetulnya bukan rahasia lagi. Seperti yang tadi dibilang, banyak di sosmed yang udah bahas. Intinya rahasia yang paling utama adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat versi saya sendiri itu ada 3 hal yang krusial yang paling penting. Yang pertama, pola makan. Jadi bagaimana kita menutrisi tubuh kita sendiri dengan makan makanan yang bergizi, dengan diet yang seimbang, dan juga tentunya minum air yang cukup. Nah, tadi Fen sempat ada mention diet ya. Bahasa Mandarin itu bacanya inshi. Coba Fen. Inshi. Nah, lanjut. Oke. Yang nomor 2 adalah olahraga. Bagaimana kita harus tetap menjaga diri kita aktif, tetap bergerak. Jadi bukan berarti harus berjam-jam di tempat gym. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Ini yang paling sering disepelekan, padahal penting banget kita tidur 7-8 jam dalam sehari. 3 hal ini saja yang kita jalankan dengan penuh komitmen dan disiplin. Pasti bisa. Nah, tadi sempat ada mention olahraga. Biasanya itu Fen setiap kali pergi nge-gym itu bisa habis berapa jam? Apakah 2 jam atau gimana gitu loh? Untuk olahraganya sendiri 1 jam udah cukup. Oh, oke. Dan biasa program yang suka dilakuin itu apa? Saya lebih suka ke weight training. Oke, weight training berarti jarang memakai yang namanya body weight saja. Ya. Oke, nice. Nah, guys, olahraga di dalam Mandarin itu kita bacanya itu Yun-tong. Yintong. Nah, sekali lagi, Pan. Yun-tong. Yintong. Yes. Oke, kemudian aku lihat kan Fen ini suka kegiatannya outdoor. Ada hiking, ada diving. Nah, which is gak semua cewek itu suka melakukannya. Karena mungkin cewek-cewek, apalagi cewek yang instagramable, mereka ngerasa panas, mereka merasa capek. Nah, itu gimana tuh, Fen? Kalau untuk saya sendiri, saya pada dasarnya suka semua kegiatan outdoor. Untuk latihan yang baru-baru ini saya coba, ini gimnastik trampolin. Bukan outdoor sih, tapi seru banget ini untuk lebih melatih fleksibilitas. Kalau olahraga yang saya suka, yang sudah saya jalankan beberapa waktu lalu, salah satunya adalah hiking. Nah, teman-teman, hiking di Mandarin itu bacanya pashan. Pashan. Nah, sekali lagi, Van. Pashan. Pashan. Oke. Kenapa saya suka hiking? Karena ini menurut saya fun cardio daripada cuma lari di treadmill. Kalau hiking sendiri kita bisa sambil lihat pemandangan, terus udaranya juga segar, sejuk, dan yang paling penting pas pulang itu celana udah longgar. Nah, tapi pernah nggak ada pengalaman pas kegiatan hiking itu kayak pengalaman yang berkesan banget nih gitu loh. Misalkan pas lagi manjat ada sedikit little accident tapi berujung dengan happiness atau gimana, mungkin ada? Saya hiking bareng dengan teman-teman. Ini hiking saya yang kedua, dan waktu itu ada salah satu teman saya kehilangan handphone. Hilangnya malam, dan ternyata itu ketemu. Padahal kalau misalnya kita di mall atau di mana itu udah ikhlasin aja ya. Tapi ternyata ini hiker ini semuanya benar-benar jiwanya
luar biasa. Mereka benar-benar ketemu dan mencari siapa yang punya, dan ternyata memang besoknya kita menemukan dan dikembalikan utuh. Benar-benar ini handphone yang hilang. Itu benar-benar suatu pengalaman yang sesama hiking kita hanya berada dengan teman-teman kita dan alam, dan mereka walaupun kita tidak saling mengenal, setiap berpapasan pun menyapa, dan kalau ada benda yang hilang benar-benar pasti ketemu. Nah, kalau kita cerita mengenai hiking, kayak saya tahu kan kalau yang ada komunitas traveling itu yang paling gede itu namanya Backpacker Jakarta. Kalau hiking itu kamu ada ikut komunitas atau memang cuman private team atau gimana gitu loh? So far perginya memang private Oke. trip. Nah, tadi kamu ada mention kalau hiking biasa orang kalau yang jarang berolahraga itu perlu ada sedikit latihan. Latihannya itu apa sih gitu loh supaya stamina kita itu tetap dipastiin sangat mencukupi untuk melakukan kegiatan ini. Untuk hiking yang paling utama sebetulnya Stairmaster, yang kalau ada Apa tuh? Coba apa? Stairmaster. Stairmaster, oke. Ya, jadi kalau di gym itu alatnya yang seperti treadmill tapi bentuknya step tangga. Oh. Atau bisa juga latihan treadmill tapi yang incline. Jadi ada ketinggiannya dinaikkan, jadi lebih miring. Beda dengan cuma jalan biasa, treadmill walaupun berjam-jam, karena kan kita hiking lebih incline, lebih menanjak. Ya. Nah, ini kan tadi cerita mengenai hiking. Kita sekarang pindah ke yang lebih seru, itu diving, ya. Nah, mungkin Fenfen bisa sharing sedikit your story about diving. Diving saya sebetulnya belum terlalu lama, mulainya dari akhir tahun 2018 dan sampai sekarang saya bersyukur sekali saya ikut kursus diving. Nah, jadi dari kenapa harus bersyukur? Emangnya kalau mau ikutan diving itu susah? Maksudnya nggak semua orang bisa lolos seleksi atau gimana gitu loh? Emang ada ujiannya sih, tapi saya rasa semua orang yang aware akan keselamatan dirinya sendiri dan berani mencoba pasti bisa. Karena diving itu yang paling penting, nggak bisa berenang pun nggak apa-apa. Guys, dari tadi ada beberapa sudah disebut mengenai diving ya. Kita langsung saja. Mandarin diving itu qian shui. Qian shui. Sekali lagi, qian shui. Qian shui. Oke, nah berarti so far kan tadi ada cerita, ada ambil sertifikat mengenai diving gitu. So far sertifikat yang sudah dikuasain, yang sudah dimiliki apa saja? Untuk sekarang saya sampai di Advanced Open Water. Jadi ini sebetulnya level yang kedua. Dan sekarang saya sedang belajar untuk Science of Diving. Tapi untuk selanjutnya sih yang akan diambil rescue diver. Nah, bisa cerita sedikit saja mengenai Science of Diving ini. Di kelas itu belajarnya teorinya kayak gimana sih gitu lah. Karena saya yakin pasti para netizen, para penonton banyak yang mungkin tidak ikutan komunitas diving. Barangkali setelah sesi talk show seperti ini banyak yang sign up. Jadi sebetulnya Science of Diving ini lebih ke teorinya aja. Tapi ini penting kalau untuk mengambil yang level yang lebih tinggi di bidang diving. Nah, Science of Diving sendiri mempelajari ilmu fisika. Oh, Ya. okay. Anak IPA banget ya. Dulu lagi belajar emang rasanya kenapa perlu belajar ini, tapi sekarang ternyata ini penting banget untuk bisa diaplikasikan dan diterapkan pada saat kita diving. Itu ilmu fisika kepake banget. Yang kedua, biologi. Jadi bagaimana organ kita di dalam air itu bereaksinya berbeda. Jadi kita perlu tahu bagaimana organ kita bekerja. Nah, aku rasa kalau masalah biologi masih make sense. Tapi kalau masalah fisika, apakah kalau kita skip kelas fisika itu kita langsung praktek? Apakah itu berbahaya atau gimana? Gitu loh. Jadi ini bukan sesuatu yang penting untuk dipelajari bagi yang hanya niat untuk diving untuk rekreasi. Tapi kalau untuk ke step yang lebih tinggi, niat menjadi dive master ataupun instruktur, ini penting banget karena di sini kita belajar bagaimana gaya dan tekanan itu berbanding lurus seperti yang sering kita dengar. Nah, ini menarik nih. Kenapa bisa sampai sangat seriusin kegiatan diving ini? Tadi kan sempat mention mengenai rekreasi. Berarti kan sebenarnya mungkin mayoritas orang lebih suka for fun. Yang penting dia bisa lihat biota laut, sudah cukup gitu loh.
Nah, apa sih yang mendorong Fen sampai sekarang ini tetap konsisten, tetap komit untuk menyelesaikan begitu banyak sertifikasi? Karena bagi saya penting sekali dalam diving untuk mengenal diri kita sendiri, yang paling utama diri kita dan lingkungannya, lingkungan laut dalam hal ini pastinya. Dan yang tidak kalah penting, karena kita diving itu nggak mungkin diving sendirian, pasti ada buddy kita, ada seseorang atau beberapa orang. Nah, ini kita perlu juga mengetahui dengan baik bagaimana menyelamatkan, atau kita sendiri siapa tahu perlu diselamatkan. Jadi ada step-stepnya. Oke. Nah, jadi saya jadi ingat nih, dulu saya di Bali pernah ambil sertifikasi PADI, tapi itu bukan yang sangat resmi sepertinya, karena itu cuma 2 hari courses ya, kita latihan di kolam buatan, kemudian baru kita dibawa ke laut. Nah, itu ditemanin sama instruktur bule. Nah, pernah nggak kejadian waktu pas nyelam, kayak misalkan kamu mau buka apa alatnya itu ada yang tidak bekerja dengan baik, sehingga buat kamu panik, atau pernah nggak kejadian seperti itu? Oke, so far sih untuk dengan alat-alat belum pernah. Tapi pada saat-saat baru belajar itu untuk mengatur buoyancy atau keseimbangannya, itu saya benar-benar agak susah. Jadi susahnya kenapa tuh? Apa karena ada perasaan panik, takut di mindset, atau gimana gitu? Karena ada rasa dari mindset, karena saya merasa kayaknya belum bisa, jam terbangnya masih kurang. Jadi pada saat dalam keadaan tertentu yang harusnya saya tetap tenang, tapi saya menjadi panik, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun sebetulnya hal yang tidak diinginkan itu saya cuma langsung naik ke atas. Tapi dalam diving sendiri langsung naik ke atas kan nggak boleh. Ya. Itu benar-benar bahaya. Jadi kita ada yang dikenal dengan safety stop. Safety stop 5 menit. Nah, pada saat itu kita benar-benar harus stop, baru boleh naik ke permukaan. Nah, ini karena saya panik, jadi langsung push. Tapi herannya itu pas dulu saya diving, walaupun ditemanin sama instruktur, tapi kenapa kita makin ke bawah itu kayak otomatis itu bisa takut, padahal ya suasananya hening, tenang, dan pemandangan di bawah itu bagus, tapi nggak tahu, kayak heran aja gitu loh. Kenapa sih, maksudnya behind the science itu apa sih yang bisa bikin kita itu kayak takut? Apakah ini memang bukan dunia yang sering kita jalanin day to day? Ini sesuatu yang memang perlu jam terbang atau gimana gitu? Pada intinya jam terbang sih memang perlu ya. Dalam segala sesuatu hal jam terbang itu nggak bisa bohong, pengaruh banget. Karena pada saat kita masuk ke tempat, ke dalam air, apalagi tambah dalam, itu keadaannya dimana lebih gelap dan pasti rasanya lebih dingin, biasanya lebih dingin. Dan kita sunyi, merasa sendiri, temen jauh, kalau ada kenapa-napa ini ada yang nolongin nggak ya? Itu pasti ada pikiran-pikiran seperti itu. Tapi kalau sudah mengambil kursusnya, kita udah tahu bagaimana cara menyelamatkan diri kalau misalnya ada hal-hal yang di luar keinginan kita terjadi, misalnya udara tiba-tiba masuk, misalnya tiba-tiba air masuk ke dalam mask kita tahu bagaimana caranya, atau masknya lepas atau regulatornya lepas, kita tahu bagaimana preventingnya. Itu pasti kita nggak akan panik. Jadi emang ngambil kursus secara resmi penting sekali untuk keselamatan kita. Nah, ini pertanyaan terakhir mengenai diving. Mayoritas saya lihat kan pesertanya itu mayoritas cowok. Kalau Fen sendiri lihat, kenapa sih gitu lah? Kenapa? Apakah cewek itu dianggap lemah untuk melakukan diving atau bagaimana? Ya nggak, pesertanya pasti banyak kan cowok, benar kan? Iya. Kenapa begitu gitu loh? Mungkin karena ketertarikan ya, atau diving sendiri kan salah satu cabang olahraga yang berbahaya, dan sebagai wanita diving itu satu merusak bulu mata. Iya, jadi kalau kena air dulu yang paling sering dilihat, yang paling pertama dicek itu bulu mata masih utuh apa enggak. Oke, jadi hal-hal yang seperti itu dari segi rambut, pokoknya perawatan, emang air laut kan nggak bagus juga buat rambut. Mungkin dan matahari nggak bagus buat kulit muka, flek ngilanginnya susah banget. Nah, hal-hal seperti itu ya mungkin bikin
para wanita berpikir 2 kali kali ya kalau mau diving. Nah itu guys, jadi buat kalian yang suka kecantikan, yang suka cuman jalan di mall, boleh dipikirin lagi kamu bakal mau sign up ke diving apa tidak, oke? Oke, nah tadi kan Fun sudah cerita mengenai hiking, diving. Nah, kalau kita tadi flashback ke awal, ada mention mengenai pola hidup sehat, yang pastinya itu diet. Nah, menurut saya ini sesuatu hal yang perlu kita bahas lebih dalam karena basically cewek-cewek di dunia ini sebenarnya masalahnya ya itu doang gitu loh. Cewek-cewek itu suka ngerasa, oh gua kurang cantik, pokoknya ada aja yang bisa dikomplain gitu loh, gua kegemukan dan yang lainnya gitu loh. Nah, mungkin bisa sharing sedikit, maksudnya yang bikin Fun sampai tahap ini kok bisa sih sampai sedisiplin itu? Apakah pernah ada di satu titik di mana ngerasa gua kayaknya cukup deh, maksudnya udah saatnya gua merubah pola hidup yang beneran sangat sehat, rutin nge-gym, makanan juga harus sangat diperketat. Nah, Oke, yang dibilang itu bener banget. I've been there, merasakan semua insecurity itu, khususnya masalah penampilan karena merasa kurang kurus. Jadi waktu itu semua cara udah dicoba, dari diet yang tidak sehat. Kenapa saya bilang diet yang tidak sehat? Karena makannya super sedikit, asal-asalan. Jadi asal makannya, oh cuma sedikit nih, nggak bikin gemuk lah. Walaupun yang dimakan tuh gorengan. Nah, pokoknya kan dikit. Nah, terus obat-obatan, jadi yang seperti penahan nafsu makan atau untuk yang membakar lemak lebih cepat. Terus yang dari MLM juga saya udah coba. Teh herbal yang bikin perut melilit, buang-buang air terus, sampai itu semuanya, sampai ke dokter untuk akupuntur biar lebih kurus. Semuanya pokoknya untuk kurus. Nah, proses-proses yang seperti ini kan pasti bikin kamu stres ya? Stres banget. Itu gimana tuh? Jadi naik 100 gram aja itu udah bikin rasanya kayak kiamat. Untuk diet yang OCD 24 jam, jadi sehari cuma makan 1 kali, itu sampai sudah nggak efek lagi. Jadi udah nggak ada pengaruh, timbangan udah nggak bergerak. Itu gimana nggak stres rasanya setiap hari seperti itu. Nah guys, kalau lu tiap hari stres, nah Mandarinnya itu bacanya Yalita. Yalita. Sekali lagi ya, Yalita. Yalita. Oke. Jadi setiap hari rasa stres, rasa cemas kalau lihat kaca. Kayak enak banget pokoknya. Walaupun timbangan turun, nggak bahagia. Nah, jadi dari beberapa baris kalimat yang tadi di-share sama Fun, kita bisa lihat itu yang penting itu harus ada yang namanya persisten. Supaya kamu bisa kurus, supaya nanti kamu lihat timbangan hasil berat badan kamu, kerja keras kamu itu lebih memuaskan dan bisa bikin kamu happy. Nah, sekarang ikut bareng Koko ya. Persisten Mandarinnya itu Jianchi. Jianchi. Sekali lagi, Jianchi. Jianchi. Nah, kemudian kurus itu kita bacanya miao tiao. Miao tiao. Last one, miao tiao. Miao tiao. Nah, kemudian ada berat badan, ada alat timbangan nih. Nah, berat badan itu kita bacanya itu tichong. Tichong. Sekali lagi, tichong. Tichong. Nah, yang terakhir ini paling penting nih, yang suka bikin kita kesal. Alat pengukur berat badannya, ya kita bacanya itu tichongqi. Tichongqi. Last one, tichongqi. Tichongqi. Nah, dari tadi kita sudah cerita banyak mengenai pola hidup sehat, olahraga, diet, kemudian juga kegiatan fun yang cukup ekstrim, ya mungkin bagian sebagian orang. Nah, pertanyaan dari saya, pernah nggak sih ada momen di mana Fun ini merasa udah capek, udah jenuh dengan kedisiplinan seperti ini? Pernah nggak? Berawal dari vakum. Jadi pernah ya. Karena sempat vakum waktu itu 2 minggu gara-gara gendang telinga robek waktu diving.
Jadi dokter sempat ngelarang untuk melakukan aktivitas yang berat. Jadi salah satunya karena latihan saya di gym itu weight training, jadi dilarang dulu, benar-benar stop. Nah, setelah sudah agak mendingan telinganya, ini secara alam bawah sadar saya rasanya masih tetap berkelanjutan rasa malasnya, karena 2 minggu itu waktu yang lama, sudah terbiasa tidak olahraga sama sekali. Sedangkan seperti yang kita tahu, untuk membentuk habit aja perlu waktu 21 hari. Dan untuk menghancurkan habit tersebut itu cukup 3 hari aja. Itu kata siapa? Itu banyak di Google. Oke, Google ya guys. Google. Oke, lanjut. Oke. Nah, karena udah terbiasa 2 minggu itu nggak latihan, nggak olahraga, badan rasanya benar-benar udah ya udahlah, kayaknya masih oke lah, nggak, yang penting makan aja dijaga. Tapi sampai suatu saat ngelihat foto sendiri, foto jadul, jadi teringat kembali awal mula kenapa saya mulai berolahraga, mulai disiplin dan menjadikan prioritas dalam hidup saya, punya jadwal tersendiri olahraga itu. Oke, jadi saya harus balik ke gym, nggak boleh nih keterusan kayak begini. Bisa jadi yang kayak dulu lagi, jadi seseorang yang saya nggak mau banget gitu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwasannya itu kesimpulannya itu kita harus bangun habit, ya guys, karena habit itu memang lu harus keluar dari comfort zone lu. Itulah di sana habit baru itu kebentuk, ya. Jadi habit di Mandarin itu bacanya si kuan. Si kuan. Sekali lagi si kuan. Si kuan. Oke. Nah, dan yang terakhir ini kita bahas mengenai program makan. Nah, para netizen pasti udah nggak sabar nih, karena olahraga gua males, gua pengen coba nih. Kalau program makannya itu gua nggak harus gerak, bisa nggak sih kurus? Nah, mungkin Fatma bisa sharing. Ya. Kalau program makannya bagus, kurus bisa. Nah. Tapi sehat apa enggak? Intinya semua program diet, program apapun itu kalau kita menjalankannya dengan penuh komitmen dan disiplin, pada dasarnya pasti berhasil dan pasti bisa menurunkan berat badan. Tapi pertanyaannya, apakah itu bisa dilakukan untuk jangka waktu yang panjang? Sedangkan kita maunya kan terus-menerus dengan body yang sesuai yang diinginkan. Slim. Oke. Nah, jadi lebih baik untuk program diet apapun diimbangi dengan olahraga. Kalau saya sendiri yang sedang saya jalankan sekarang ini plant-based diet. Apa itu plant-based diet? Jadi sebetulnya ini merupakan pola makan yang lebih menekankan pada makanan yang berasal dari tanaman. Jadi untuk produk yang diproses, makanan jadi fast food itu sebisa mungkin dihindari. Produk-produk hewani, daging, dan produk turunannya seperti susu, madu, telur, keju itu bukannya nggak boleh, tapi lebih baik dihindari juga. Dan setelah saya jalankan cukup lumayan lama, ini efeknya udah lumayan berasa. Jadi seperti saluran pencernaan itu lebih lancar, terus kulit lebih halus. Wow, nice guys. Jadi mirip kulit orang Korea. Nah, tadi mengenai plant-based, sebenarnya sekarang zaman sudah berubah ya. Begitu banyak orang itu behaviornya itu suka pesan pakai GoFood. Nah, ini kan sebuah tantangan tersendiri di mana makanan yang dipesan lewat GoFood itu kan kita nggak bisa make sure dia itu apakah masuk ke kategori plant-based. Benar ya? Jadi berarti ujung-ujungnya plant-based ini sebenarnya lebih cocok buat orang yang harus bisa masak. Siapin sendiri di rumah, ya nggak? Kalau makanan di luar kan susah ya, benar nggak? Benar, agak susah sih. Karena sampai saat ini saya juga belum sampai 100% benar-benar full plant-based. Karena memang banyak produk yang ada campuran keju, terutama keju ya, yang agak susah untuk dihindari. Tapi ya bukannya nggak mungkin kalau mau dicoba. Oke. Guys, berakhir juga talk show kita hari ini. Jadi rangkuman buat kita hari ini bahwasannya itu kalau kamu mau punya badan yang seksi, yang slim, kamu harus kerja keras. Ada harga yang harus dibayar. Ya, so thank you so much Fun hari ini buat sudah sempetin main ke studio Jago Mandarin. Kalau kamu punya teman-teman yang punya cerita yang menarik juga, yang bisa inspirasi kita semua, kasih tahu, tag akun teman kamu di bawah kolom komentar. Nanti Koko bakal undang mereka ke sini juga. Oke? Thank you so much. Bye-bye.